Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, yang kita masih membahas tentang pembahasan sujud. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir akan kita bahas terkait dengan sujud. Setelah kita membahas sujud yang ada di dalam salat, kemudian sujud syukur, sujud sahwi. Nah, berikut ini kita akan bahas sujud tilawah. Sujud tilawah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, makna dari sujud tilawah adalah huwa sujudun ladzi sababuhu tilawatun aw sama'u ayatin min ayatis sujudi fil Qur'anil Karim. Sujud tilawah adalah sujud yang sebabnya adalah membaca atau mendengarkan satu ayat dari ayat-ayat sujud di dalam Al-Qur'anul Karim. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sujud ini disebut juga dengan sujud sahwi. Sujud sajadah, ya. Sujud sajadah. Mengapa disebut dengan sujud sajadah? Dikarenakan ya, ayat-ayat yang dibaca atau yang didengarkan itu berbicara tentang sajadah, yaitu tentang sujud. Ya. Sehingga karena membaca atau karena mendengarkan ayat yang menyebutkan tentang sajadah, yaitu sujud di dalam Al-Qur'anul Karim, maka disyariatkan untuk melakukan sujud. Demikian. Berikut ini kita akan sebutkan beberapa keutamaan dari sujud sajadah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, idza qara'a ibnu adama as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailah umira bis-sujudi fasajada falahul jannatu wa umirtu bisujudi fa'asaitu faliyan naru. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam
Muslim dalam kitab sahihnya, Ibnu Majah dalam kitab sunannya, dan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Ini hadis yang sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang artinya apabila anak Adam, idza qara'a ibnu Adama as-sajadata, apabila anak Adam membaca ayat sajadah, fasajada, lalu dia sujud, i'tazala syaitanu yabki, maka syaitan itu menyingkir dalam kondisi dia menangis. Yaqulu, dia berkata, ya wailah, celaka aku. Ya wailah, celaka aku. Dia bilang seperti itu. Ya. Celaka aku. Umiru bis sujudi fasajada. Anak Adam ini diperintahkan untuk sujud, maka dia pun sujud. Falahul jannah, maka dia mendapatkan surga. Wa umirtu bis sujudi fa'asaitu. Sementara aku diperintahkan untuk sujud, fa'asaitu. Lalu aku durhaka, tidak mau, enggan, falian naru, katanya. Ya, maka aku mendapatkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak sujud ya. Karena dengan sujud ini maka kita akan bisa masuk surga, demikian. Ya. Jangan seperti setan, bahkan penghulunya setan yaitu iblis yang diperintahkan untuk sujud saja. Ya. Sujud namun durhaka, enggan, tidak mau, maka ya iblis dan bala tentaranya yang tidak mau sujud ya memenuhi perintah Allah, maka mendapatkan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadis yang sahih tentunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ya keutamaan dari sujud sajadah atau sujud tilawah ya, yaitu ya membuat setan menyingkir nangis, kemudian ya hasilnya adalah mendapatkan surga. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada juga hadis-hadis yang secara umum menjelaskan tentang keutamaan sujud, walaupun tidak khusus sujud sajadah ya, tapi secara umum. Di antara hadis tersebut berikut ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kebangkitan dan syafaat. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nari amarallahu al-malaikata an yukhriju man kana ya'budullaha fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari sujudi wa harramallahu 'alan nari an ta'kula athara sujudi fayakhrujuna minan nari fa kullu ibni adam ta'kuluhun naru illa athara sujudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis tentang kebangkitan dan syafaat. Di dalam hadis itu beliau bersabda di antaranya yang artinya sampai tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rahmat kepada orang yang termasuk penghuni neraka. Maksudnya dari kalangan orang-orang beriman, kalangan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi perlu diketahui penghuni neraka itu ada dua. Pertama adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Itulah orang-orang kafir, na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah penghuni neraka yang sementara, ya, yang mereka ini adalah orang-orang beriman yang melakukan dosa-dosa yang dengan dosanya Allah tidak ampuni sehingga menyebabkan mereka masuk dalam neraka, disiksa oleh Allah dalam neraka. Nah, mereka inilah yang Allah inginkan berikan rahmat ya kepada mereka. Nah,
Kata Nabi SAW yang artinya sampai tatkala Allah ingin memberikan rahmat kepada orang yang menjadi penghuni neraka, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan siapa saja yang menyembah Allah, yang pernah menyembah Allah. Maka mereka pun mengeluarkan penghuni neraka yang pernah menyembah Allah tersebut. Dan mereka, para malaikat itu mengenali orang-orang yang pernah menyembah Allah itu dengan bekas-bekas sujud mereka. Dan Allah mengharamkan atas neraka untuk memakan bekas sujud tersebut. Maka mereka pun keluar dari neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya, kita berlindung kepada Allah dari neraka ini. Kata Rasulullah SAW, maka setiap anak Adam yang masuk neraka dilahap oleh neraka itu kecuali bekas sujudnya. Masya Allah, ya, luar biasa ini, ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 806 dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 182. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari hadis ini maka bisa kita simpulkan bahwasanya orang yang memiliki keimanan di dalam hati mereka, dalam diri mereka, tatkala mereka masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka yang tidak Allah inginkan untuk diampuni, maka kelak mereka akan keluar dari neraka. Ya, oleh karenanya dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min imanin. Akan keluar dari neraka itu orang yang ada di dalam hatinya, ya, sebesar biji dzarrah dari keimanan itu. Jadi yang boleh keluar adalah orang yang pernah beriman. Nah, itu juga dalam hadis ini, ya, dalam hadis ini indikasinya bahwasanya orang yang punya iman itu yang akan dikeluarkan oleh Allah di mana mereka pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Allah memiliki, ya, tentara dari kalangan malaikat, ya. Dari kalangan malaikat yang ada di neraka, demikian. Nah, orang-orang yang akan keluar dari neraka tersebut selain mereka punya iman, ya, ternyata mereka punya ibadah, pernah ya, punya amalan pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat tersebut ketika hendak mengeluarkan orang-orang yang masuk dalam neraka tersebut, ya, mereka mengenali orang-orang yang akan dikeluarkan tersebut dari bekas sujudnya. Lihat, bekas sujud, lihat, ya. Dan bekas sujud ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dimakan oleh, ya, api neraka. Ya, luar biasa, Masya Allah, ya. Jadi ibadah kita, ya, ibadah kita, sujudnya kita, ya, sebagaimana Nabi SAW diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota, ya, 7 tulang, ya, yaitu kening sekaligus hidung, ya, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut dan, ya, 2 ujung-ujung jari kaki kita. Nah, luar biasa, ini 7 anggota sujud kita. Kita pernah sujud dengan benar seperti ini, maka tidak akan, ya, dimakan oleh api neraka bila ada di antara kita yang masuk neraka. Tidak akan dimakan oleh api neraka. Luar biasa, ya. Oleh karenanya mari kita ajak fisik kita ini, mari kita ajak fisik kita ini untuk sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya.
setiap hari, bahkan setiap kali sholat 5 waktu, ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Untuk laki-laki sholat Jumat, demikian. Bahkan kita tambah dengan sholat-sholat sunat, ya. Ya, agar malaikat kelak ketika Allah perintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan orang-orang yang punya iman dan punya amalan pernah sujud, ya, agar mereka bisa mengenali kita, ya, demikian. Ya, jujur saja, ya, kita ini kan banyak dosa, ya, dan suka masih, ya, berinteraksi dengan dosa, walaupun sudah tahu itu dosa, tapi masih juga mau melakukannya, padahal sudah tahu ancamannya neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka banyak-banyak untuk melakukan amalan kebaikan yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, ridho kepada kita dengan amalan kita, yang amalan itu amalan yang diridhoinya, ya. Anda yang nggak pernah sujud, hati-hati, ya. Anda yang tak pernah meletakkan keningnya, hidungnya, kedua telapak tangannya, dua lututnya, dua ujung-ujung jari kakinya, ya, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, ya. Gimana nanti para malaikat bisa mengeluarkan Anda dari neraka? Ya, karena mereka, ya, tidak mengenali Anda yang masuk ke dalam neraka, karena nggak ada bekas-bekas sujudnya. Nah, demikian, ya. Dan Anda tidak punya amalan-amalan lainnya. Bahkan Anda yang suka mengkoleksi dosa-dosa. Ya, jangan marah, ya. Jangan murka ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan Anda ke dalam neraka karena dosa-dosa Anda, demikian. Oleh karenanya, coba mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang kita semua, ya, memperbanyak sujud. Ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, kita lanjutkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, hadis Sauban, bekas budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an amalin yudkhiluhullahu bihi al-jannata, yaitu bertanya tentang sebuah amalan yang bisa memasukkannya, yang amalan yang dengannya Allah bisa memasukkannya ke dalam surga. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaika bikathrati sujudi fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hata 'anka biha khati'atan." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Ibnu Majah dalam ketiga kitab sunan mereka masing-masingnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hendaklah engkau memperbanyak sujud, karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan dengannya Allah mengangkatmu satu derajat, dan dengannya Allah menghapuskan darimu, ya, satu kesalahan. Kita ulangi, ya, kata Rasulullah pesan, ya, kepada Sauban tersebut, ya, hendaklah engkau memperbanyak sujudmu, karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud dengan sekali sujud kecuali dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat untukmu, mengangkat satu derajat untukmu, dan dengannya Allah menghapuskan kesalahan darimu. Masya Allah, ya. Nah, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata banyaknya sujud kita, diantaranya sujud, ya, sujud sajadah ini, ya,
Ini dengan sekali sujud ini bisa mengangkat derajat kita. Semakin banyak kita sujud, semakin terangkat derajat kita. Bersamaan dengan itu, ya, dihapuskan satu kesalahan kita. Masya Allah, ya. Terus, ya, banyak sujud demikian. Oleh karenanya, begitu juga ketika melewati ayat-ayat sajadah, ya, maka sujud agar dengannya terangkat derajat kita dan dengannya terhapuskan kesalahan kita. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya adalah hadis Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murafaqatahu fil jannah. Bahwasanya ia pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa berdampingan bersama Rasulullah di surga. Faqala, maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, a'inni ala nafsika bikathrati sujudi. Apa kata Rasulullah? Bantulah aku untuk dirimu dengan banyak sujudmu. Lihat itu, Masya Allah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Abu Daud dan Nasai dalam kedua kitab sunan mereka berdua, dan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata sujud yang kita lakukan, di antaranya lah sujud sajadah itu, ini akan bisa membuat kita, ketika kita banyak melakukannya, ini bisa membuat kita berdampingan dengan izin Allah tentunya di surga bersama Rasulullah SAW. Bisa terangkat derajat kita, bisa terampunkan, terhapuskan dosa dan kesalahan kita, dan akan membuat kalau seandainya ada yang masuk neraka, ya. Nah, ini dengan amalan sujud ini akan bisa keluar dari neraka, masuk ke dalam surga, dan para malaikat mengenali dari bekas sujud yang kita melakukannya. Masya Allah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, yang jelas perbanyak sujud, mudah-mudahan kita masuk surga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini, ya, materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Nah, kita mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan, ya. Ada pertanyaan dari Bu Khadijah di Banjarnegara. Ya, beliau mengatakan, ya, Assalamualaikum Pak Ustadz, ini Khadijah, ya, dari Banjarnegara. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Dalam berwudu basuh 1 kali apa 3 kali? Terima kasih. Baik, ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Khadijah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kebahagiaan dan kebaikan kepada Bu Khadijah dan keluarga, ya, dan keluarga semuanya. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Khadijah, tentang pertanyaan Ibu seputar wudhu, basuhannya itu sekali atau 3 kali. Baik, ya. Baik, Bu Khadijah dan kaum muslimin semuanya, ketahui bahwasanya, ya, basuhan sekali dalam berwudhu itu hukumnya adalah wajib, ya, adalah wajib. Bahkan dia adalah bahagian dari rukun itu sendiri, ya, bahagian dari rukun itu sendiri. Ya, membasuh wajah sekali, membasuh tangan sekali, ya, kanan dan kiri, ya, mengusap kepala sekali, kemudian membasuh sekaligus telinga, ya, kemudian membasuh, kita ulangi, mengusap kepala sekaligus telinga sekali, kemudian membasuh kaki sekali. Itu semuanya adalah wajib dan dia bagian dari rukun. Demikian. Adapun kalau dia cuci tangan, ya, telapak tangan dicuci, ya, ini maka hukumnya sunat, ya. Adapun kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, maka yang seperti ini ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan sunat, sekali-sekali, demikian, ya. Nah, namun bila ingin menambah pahala, ya, dan ini hukumnya sunat, dianjurkan adalah 3 kali.
Nah, perlu disampaikan bahwasanya ya memberikan basuhan itu minimalnya sekali. Ya, itu adalah yang mencukupi. Ya, dan tentunya merata sampai ya ke seluruh anggota basuhan wudhu, ya kecuali kepala dan telinga, karena kepala dan telinga ini kewajibannya cuma diusap saja, jadi tidak perlu basah, ya, dan itu sekali saja secara keseluruhan. Adapun yang lainnya, basuhan-basuhan itu ya minimalnya sekali, ya maksimalnya 3 kali. Kalau 3 kali maka itu basuhan yang sempurna, demikian disebutkan oleh para ulama, itu basuhan yang sempurna dan tentunya pahalanya lebih kalau ketimbang sekali, ya demikian ya. Wallahu taala alam, ya. Terima kasih sama-sama Bu Khadijah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada ibu dan keluarga di mana saja berada, dan semoga dijaga oleh Allah dari segala keburukan ya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sepertinya ya karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, ya kita cukupkan saja dengan satu pertanyaan ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar itu datang dari Allah, maka ambillah, dan yang salah, kurang, dan yang keliru itu datang dari saya pribadi, dimisikan syaitan, maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Ayo mari kita berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Ya, tidak ada di antara kita yang nggak kepingin masuk surga lalu punya rumah di surga tentunya kan. Dan siapa di antara kita yang nggak pengen punya pahala, kalau pahala itu langsung dikalikan 700 kali lipatnya. Dan tidak ada di antara kita yang tidak ingin punya aset akhirat yang akan terus mengalir ya, selama hidup kita, bahkan setelah wafat kita, tentunya tatkala dimanfaatkan. Yuk kita berdonasi ya membangun Masjid Al-Muwahhidin ya. Ini akan dijadikan Islamic Center insyaallah, yaitu pusat ya kajian Islam ilmiah ya yang berbasis sunnah, bermanhaj salaf insyaallah untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya di masjid ini insyaallah akan diselenggarakan ya kajian-kajian rutin, demikian pula kajian yang berkala, demikian pula akan dilaksanakan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunat yang lainnya, lebih-lebih momen nanti Ramadan, setiap Ramadannya. Begitu juga nanti adanya kegiatan ya sosial kemasyarakatan insyaallah taala. Silakan transfer ya bantu pembangunan masjid ini dengan mentransfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Baik, untuk info lanjutan Anda bisa melihat ya info lanjutan ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.